Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya masuk? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi rencananya hari ini saya akan memberikan pengalaman saya ketika saya mengikuti program pelatihan fisika yang dilaksanakan oleh Kementerian Kebudayaan ya, P4TK IPA Kemendikbud. Sebelumnya, hari ini rencananya kita akan diskusi tentang pemuaian, di mana ini merupakan bagian dari suhu dan kalor yang seharusnya dipelajari di kelas 11 nantinya. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke materi diskusinya, di sini saya sedikit mengenalkan kepada teman-teman sekalian apa itu Didamba. Jadi Didamba ini merupakan program pelatihan untuk pengajar IPA, baik itu fisika, kimia, dan biologi. Karena saya pengajar fisika, maka saya mengikuti program fisika. Nah, di Didamba sendiri ini ada beberapa materi pembelajaran, salah satunya adalah suhu dan kalor, kemudian juga ada materi tentang video, pembuatan media belajar, dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa mengikuti sendiri untuk dan melihat sendiri untuk materi yang diajarkan oleh Didamba ini. Kemudian juga pada pelatihan Didamba kali ini saya masuk ke dalam angkatan 7 yang dilaksanakan pada 19 sampai 30 April. Kita langsung aja ke materi inti, di mana kita perlu tahu apa itu pemuaian zat padat. Jadi kalau misalkan kita lihat di gambar ini ada wajan ya, atau penggorengan. Kenapa kok kita lebih suka lihat itu penggorengan dari aluminium itu mudah berubah bentuk dibanding kalau misalkan penggorengan terbuat dari baja. Nah, itu nanti akan ada pengaruhnya oleh pemuaian. Ya. Mungkin dulu kita pernah mempelajari atau mengetahui bahwasannya ketika seseorang itu ingin membuat jalur kereta atau rel, maka perlu yang namanya dibuat celah, karena memang nanti itu rel akan mengalami pemuaian karena akibat adanya kalor. Jadi semua benda yang tersusun dari cairan, terutama pada pembahasan padatan, gitu ya, di mana padat zat itu terdiri dari atom-atom. Ketika dia dipanaskan secara terus-menerus, maka dia akan mengalami pemuaian akibat adanya pergerakan kalor ya. Pemuaian juga nanti kaitannya dengan panjang, luas, dan volume tergantung apa yang mau kita analisa. Ini adalah contoh praktikum yang nantinya akan kita lewati dan kita lakukan apabila sekolah tatap muka ya, ada pengamatan pemuaian Musenbrock ya. Nanti di situ akan ada 3 logam. Pertama ada aluminium, tembaga, dan juga ada logam. Nanti kita lihat mana yang lebih mudah memuai di antara ketiga logam tersebut. Lalu di bawahnya ada spiritus. Nah, kemudian ketika ini dipanaskan, maka nanti akan ada yang namanya pergerakan dari jarum. Oke. Akan ada pergerakan dari jarum ya. Nanti jarum akan bergerak itu sesuai dengan skala yang ada. Kesimpulan nanti kalau misalkan teman-teman ikut ke dalam praktikum ini akan terlihat bahwa ternyata aluminium itu lebih mudah memuai dan jarumnya itu akan lebih jauh berubahnya. Ya. Nah, bagaimana cara kita menganalisa secara hitung-hitungan? Oke. Ini. Secara hitung-hitungan kita bisa menganalisa bahwa ternyata pemuaian itu kan tadi ada 3 ya, ada panjang, luas, dan volume. Simpel aja untuk pemuaian itu, kalau misalkan ditanya adalah pemuaian akhir, maka nanti pemuaian akhir itu kalau panjang ya, adalah panjang akhir sama dengan tentu panjang awalnya ditambah dengan pertambahan panjang. Simpelnya seperti itu. Jadi memang logikanya kan kalau panjang akhir itu adalah apa yang awal ditambah dengan perubahan atau pertambahan panjangnya. Baik dengan luas dan volume itu sama, nanti tinggal diubah volumenya dan koefisien. Kalau di panjang itu adalah koefisien panjang dengan simbol alfa, jadi panjang akhir sama dengan panjang awal ditambah
delta L, di mana delta L sendiri adalah panjang awal kali koefisien dan perubahan suhunya. Karena kalor itu menyebabkan perubahan suhu, akibat dari perubahan suhu maka berpengaruh terhadap pemuaian, baik itu panjang, luas, maupun volume. Perbedaan dengan luas dan volume, untuk luas yang digunakan adalah koefisien muai luas. Apabila nanti kok ada datanya hanya koefisien muai panjang, maka beta atau koefisien muai luas itu bisa alfa dikali dengan 2. Adapun untuk pemuaian volume, pemuaian volume itu sama, PT atau volume akhir sama dengan volume awal ditambah perubahan volume, di mana perubahan volume itu adalah yang di bold ya, yaitu volume awal dikali 3 alfa dikali dengan perubahan suhunya. 3 alfa itu kalau misalkan diketahui adalah koefisien muai panjang. Tapi kalau misalkan diketahuinya adalah koefisien muai volume, langsung aja 3 alfa boleh diganti dengan gamma. Oke. Ini contohnya untuk analisa soal ya. Apabila teman-teman perhatikan di sini. Jadi ilustrasinya ada sebuah batang bersuhu 20 derajat memiliki ini memiliki panjang 40 cm. Jadi ada batang panjang awal 40, dia suhunya 20. Koefisien muai panjangnya adalah 10 pangkat minus 5 derajat Celcius per derajat Celcius. Pertambahan panjang baja dan panjang akhir. Ini adalah istilah pertambahan panjang. Tentu kalau pertambahan panjang yang kita gunakan adalah delta L, adapun panjang akhir adalah LT. Suhunya 70 derajat. Yang perlu kita perhatikan dulu adalah bahwa suhu itu harus kita selisihkan dulu, atau kita lihat kenaikan suhunya berapa. Ternyata kenaikan suhu itu 50 derajat. Berarti kan delta T-nya, kenaikan suhunya adalah 50 derajat, panjang awalnya 40, koefisien muai panjang atau alfa itu adalah 10 pangkat minus 5. Kalau pertambahan panjang itu langsung aja L0 kali alfa kali delta T. Atau bebas susunannya mau seperti apa gitu ya. Nanti dapat seperti ini, 40 kali 50 kali 10 pangkat minus 5, hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat minus 2 cm atau 0,02 cm. Adapun panjang akhir tinggal panjang awal ditambah dengan pertambahan panjang. Panjang awal ada 40, panjang akhirnya atau pertambahan panjangnya adalah 0,02, sehingga panjang akhirnya atau L2 40,0. Itu terakhir dari saya. Jadi kesimpulannya untuk pemuaian zat padat itu nanti disesuaikan dengan koefisiennya. Tentu pemuaian itu dipengaruhi oleh koefisien. Apabila koefisiennya itu besar, maka nanti pemuaiannya juga semakin besar. Contohnya adalah aluminium. Sehingga saran saya apabila teman-teman ingin membeli peralatan masak, itu hindari yang aluminium, walau memang aluminium itu dari segi penghantaran panas cepat. Karena apa? Dilihat dari bentuknya, kalau kita menggunakan penggorengan atau peralatan masak dari aluminium, maka lambat laun si aluminium itu akan mudah berubah bentuk ya. Kadang kita lihat kok wajan pengok-pengok gitu ya, atau panci yang udah istilahnya nggak sempurna gitu. Itu akibat sering dipanaskan. Karena sering dipanaskan ini mungkin nggak sengaja kita jatuhin itu penggorengannya, atau kita atau penggorengan itu kejatuhan benda ya. Jadi dia merubah bentuk dari benda itu sendiri. Oke, semoga apa yang saya bagikan di sini bisa dimanfaatkan dan juga menjadi pertimbangan teman-teman ketika teman-teman ingin seperti tadi ya, membeli penggorengan baiknya seperti apa. Karena bahasan kita adalah pemuaian, maka cari indikator-indikator dari pemuaian ketika teman-teman membeli peralatan masak. Cari yang lebih sulit untuk berubah bentuk. Karena kalau misalkan dia lebih mudah berubah bentuk, maka nanti ke depannya penggorengan tersebut atau alat masak tersebut tidak awet, jadi tidak tahan. Terima kasih dari saya, sekian, kurang lebih yang mohon maaf. Terima kasih atas waktu yang teman-teman berikan. Kita akhiri dari saya, sekian. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Boleh live ya? Ustaz. Oke.